lebih banyak juga mengikuti sunnah-sunnah daripada Rasulullah SAW. Nah, karena pada malam hari ini kita sangat berbahagia. Pada bulan ini adalah bulan kelahiran Rasulullah SAW dan juga dihadiri langsung oleh daripada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau ini, kita sebagai masyarakat Desa Bangkal ini kecipratan, ya, kecipratan dalam arti nantinya apa yang terjadi masyarakat Desa Bangkal akan terlindungi daripada bala dan musibah, dan mudah-mudahan desa kita juga terlindung juga dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kondisi zaman sekarang ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau kita juga terpelihara seperti apa yang difirmankan. Setiap kita bertemu dengan zuriat Nabi, karena kita tidak pernah ketemu dengan Nabi, tapi ketemu dengan zuriatnya, insya Allah kita akan dilindungi juga. Dan ini harapan kita. Mari kita simak apa yang disampaikan oleh beliau, oleh Habib ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pegangan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kehadiran Habib bisa hadir di tempat kami ini, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti bisa bermanfaat bagi kami yang ada di Desa Bangkal ini. Demikian, lebih kurangnya dan mohon maaf. Wallahumma billahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan waktu langsung saja karena waktunya sangat mepet ini, Habib ini. Kita mohon waktunya semaksimal mungkin nanti untuk Habib yang aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Ini patok pertama NU di Lombok kan. Ini orang-orangnya bukan main-main. Insya Allah semangatnya juga enggak kalah. Saya ulangi salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban salam dari para pewaris daripada Tuan Guru Muhammad Soleh Hambali Bengkel. Insya Allah nanti ke depan akan lahir banyak yang sehebat beliau atau bahkan lebih hebat daripada beliau. Amin ya Rabbal. Sebelumnya yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya takzimi, para alim ulama, para kiai, para tuan guru, para asatid, para pemuka agama, para tokoh masyarakat, semua yang hadir di majelis ini yang saya tidak bisa sebut satu-satu. Semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan limpahan kasih sayangnya, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan hajat-hajatnya, amin ya rabbal alamin. Kemudian seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan berbahagia malam hari ini istimewa sekali, di tempat yang istimewa, di bulan dan momen yang istimewa, yaitu Maulid Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan daripada kita merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seminimal-minimalnya supaya kecintaan kita kepada Nabi semakin meningkat. Betul? Tujuannya kita merayakan daripada Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah supaya di dalam hati kita ini tumbuh benih-benih cinta,
Yang sudah tumbuh semakin subur. Kisah-kisah yang diceritakan di dalam momen-momen maulid adalah kisah-kisah yang menumbuhkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan cinta kepada Nabi, kita akan semakin bersemangat untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya. Bukan hanya itu, kita akan semangat dalam memperjuangkan agamanya. Kita akan malu sebagai cucu keturunan warga masyarakat Tuan Guru Soleh Hambali Bengkel kalau kita ini menjadi orang-orang yang kurang bergairah dalam mencintai Nabi, kurang bergairah dalam melaksanakan sunnah Nabi, kurang bergairah dalam memperjuangkan apa yang diperjuangkan Nabi. Jangan sampai kita kalah sama orang yang cuma ngaku-ngaku saja. Yang asli ahlus sunnah wal jamaah tidak boleh kalah. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya mulai dengan kisah seorang sahabat yang luar biasa, sangat mencintai Nabi, namanya Sayyidina Mus'ab bin Umair al-Abdari. Kenapa al-Abdari? Karena beliau dari Bani Abdiddar, seorang anak muda yang tampan, seorang anak muda yang perlente. Kalau pakai pakaian pasti pakaiannya yang terbaik, parfumnya itu kecium 20 meter depan 20 meter belakang, wanginya luar biasa. Sayyidina Mus'ab bin Umair, kalau beliau lewat satu gang, maka lewat satu jalan, maka wanita-wanita Quraisy itu berebut untuk mengintip Sayyidina Mus'ab bin Umair. Suatu hari ibunya masuk kamar tanpa mengetuk pintu, tidak seperti biasanya. Dan alangkah kagetnya ibunya Mus'ab bin Umair ketika mendapati ternyata anaknya sedang sholat, sedang beribadah dengan cara yang tidak dia pahami. Kok ini ada ruku', ada sujud? Kami kalau nyembah berhala kan tidak ada semacam ini. Maka seketika itu ibunya Sayyidina Mus'ab murka, berang dia, marah kepada anaknya dan mengatakan, apakah sekarang kamu sudah jadi pengikutnya Muhammad? Sekarang kamu sudah jadi pengikutnya Muhammad? Segera tinggalkan agama dia, kembali kepada agama ibu, atau satu, kamu akan saya coret dari kakak. Yang kedua, kamu tak usir dari rumah. Yang ketiga, jangan ada satupun fasilitas yang ibu berikan, yang kamu pakai, yang kamu bawa. Kembalikan semuanya, kecuali pakaian yang kau pakai saja. Sayyidina Mus'ab mengatakan, wahai ibu, tentu tidak bisa diragukan lagi, aku adalah orang yang sangat sayang padamu, sangat cinta padamu, sangat hormat padamu, sangat berbakti kepadamu. Akan tetapi maaf, dalam urusan ini saya lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Saya lebih mencintai Nabi Muhammad SAW ketimbang ibu. Saya lebih memilih Nabi Muhammad SAW ketimbang ibu. Jadi baik, saya keluar dari kakak, saya keluar dari rumah, saya kembalikan semua fasilitas yang ibu berikan. Saya milih hidup bersama Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ini ditawari 1 miliar atau melanjutkan dakwah, Bapak Ibu, 1 miliar apa melanjutkan dakwah ini? Kalau Mus'ab bin Umair lebih memilih Nabi dan lebih mencintai Nabi. Derasnya siksaan yang diberikan orang Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW ketika beliau berdakwah di Mekah, semakin hari intensitasnya semakin tinggi. Puncaknya adalah ketika istri Nabi tercinta Sayyidatuna Khadijah meninggal dunia. Ketika ibunda Khadijah meninggal dunia, sebelum meninggal sempat ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya kok pingin makan manisan Makkah ya. Saya ini kalau bahasanya ibu-ibu hamil ngidam. Saya pingin makan permen dan manisan Makkah.
Maka Nabi Muhammad mengatakan kepada istrinya tercinta, wahai istriku, mohon maaf, di dalam kas kita, di rekening kita sudah tidak ada uang sepeser pun lagi. Sayyidatuna Khadijah bertanya, mengkonfirmasi, apakah habisnya semua itu untuk dakwah wahai suamiku? Maka Nabi Muhammad mengatakan, iya wahai istriku tercinta. Maka Ibunda Khadijah mengatakan, kalau begitu saya ridho. Kalau begitu saya ridho. Saya pinginnya menemani terus perjuangan Anda wahai suamiku ya Rasulullah, tapi rupanya ajal saya sudah dekat. Kalau nanti aku meninggal dunia, lalu aku tidak bisa mensupport lagi dengan harta, kemudian dalam perjuangan dakwahmu engkau mengharuskan untuk menyeberang samudra, sedangkan kau tidak mendapatkan apapun sebagai alat penyeberangan, tolong bongkar kembali makamku, keluarkan tulang-tulangku, kau jadikan rakit untuk menyeberang. Ini seorang wanita solehah yang sangat totalitas dalam mencintai suaminya, bukan hanya mencintai Nabi Muhammad sebagai seorang laki-laki, tapi mencintai suaminya sebagai seorang panutan, yaitu seorang Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah perempuan-perempuan solehah yang lahirnya di Bengkel ini adalah orang-orang yang sangat mendukung perjuangan dakwah. Ini buktinya ramai sekali di belakang sana. Banyak sekali Khadijah zaman now yang akan melahirkan Fatimah zaman now. Wanita-wanita yang luar biasa cintanya dan dukungannya terhadap dakwah. Tidak lama setelah itu pamannya yang tercinta Sayyidina Abu Thalib meninggal dunia. Maka hati Nabi sangat sedih, beliau sangat terluka, sampai tahun itu disebut sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan, di mana Nabi kehilangan dua sosok yang paling melindungi beliau. Nabi Muhammad dalam suasana sedih itu melihat bagaimana orang-orang Quraisy semakin kurang ajar, semakin menyiksa Nabi. Lalu beliau berinisiatif untuk hijrah ke Taif untuk mendapatkan dukungan daripada kerabat-kerabat beliau yang ada di Taif. Bukannya beliau didukung, justru beliau dilempari batu sama anak-anak kecil, sama orang-orang gila yang ada di negeri Taif. Sampai-sampai jamaah yang dirahmati Allah, kakinya Nabi Muhammad SAW yang mulia itu sampai mengucurkan darah, sampai meneteskan darah karena terkena lemparan batu. Malaikat penjaga gunung mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, kalau engkau menghendaki, perintahkan saya untuk membalikkan gunung ini kepada orang-orang Taif. Allah telah memerintahkan saya untuk taat apapun yang kau perintahkan. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, tidak perlu seperti itu. Saya berdoa kepada Allah supaya dari keturunan mereka akan lahir orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Subhanallah, orang-orang yang mengikuti jejak Nabi adalah mereka para dai yang tidak baperan, yang berperan, bukan yang baperan. Difitnah sedikit, dituduh sedikit, dibilang bid'ah sedikit, dibilang syirik sedikit, langsung lemes, langsung loyo, langsung mundur, langsung gentar, lupa sejarahnya, bahwa kita punya sejarah yang luar biasa. Kita punya para pendahulu yang totalitas dalam dakwah. Kita sekarang ini duduk nyaman di sini karena merasakan hasil daripada perjuangan dakwah beliau-beliau semua, betul? Kita tidak ada yang dilempari batu sampai berdarah, ayuhal jamaah. Nabi kita Nabi Muhammad SAW meskipun dilempari sampai berdarah-darah, pandangannya terhadap umatnya tetap dengan an-nadhrah bi'ainir rahimah, memandang dengan pandangan cinta. Maka majelis yang paling baik, kata Habib Jamal bin Thaha Ba'agil, majelis yang paling baik, majelis ilmu yang paling baik adalah yang majelis yang ketika Anda mengikuti majelis itu, Anda keluar dari majelis dengan memandang seluruh umatnya Rasulullah SAW dengan pandangan sayang.
dengan pandangan cinta, dengan pandangan kasih sayang, bukan dengan pandangan murka, bukan dengan pandangan benci. Mungkin mereka belum tahu ilmunya. Majelis yang buruk adalah yang kalau kita datangi, keluar dari majelis itu semua orang yang kita pandang kita anggap lebih buruk daripada kita lebih baik daripada mereka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Contoh dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah selalu memandang umatnya dengan pandangan sayang, mendoakan kebaikan untuk umatnya, walaupun beliau punya kesempatan untuk melakukan hal yang buruk misalnya, tapi itu tidak dipilih oleh Nabi. Lalu setelah hati beliau semakin perih pulang dari Taif, datanglah malaikat Jibril malam hari ketika beliau sedang tidur di samping Hijr Ismail. Beliau dibawa dengan sebuah kendaraan yang namanya buraq. Malam hari itu diperjalankan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, namanya Lailatul Isra, malam Isra. Isra itu perjalanan malam hari. Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, yang mana sekarang Masjidil Aqsa kiblat pertamanya kaum muslimin sedang dijajah oleh Zionis, sedang dihinakan, sedang dinistakan. Dan saudara-saudara muslim kita yang ada di Gaza 2 hari terakhir ini sedang memperjuangkan luar biasa. Mereka sudah berhasil melemparkan roket-roket mereka kepada ibu kota Israel, Tel Aviv. Bahkan beberapa dinding-dinding yang selama ini menyekat mereka sudah berhasil dirobohkan. Bahkan saya dapat video terakhir, wallahu alam bisawab, belum saya konfirmasi lagi apakah sudah benar saudara-saudara kita sudah menguasai Masjidil Aqsa. Walaupun timbal baliknya orang-orang Zionis terus menyerangi dan menghujani Gaza, benteng terakhir kaum muslimin di sana, dengan serangan roket dan rudal yang menewaskan saudara-saudara muslim kita, orang-orang yang penduduk-penduduk sipil, anak-anak kecil, wanita-wanita tua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada mereka kesyahidan. Kiblat pertama kita sedang dijajah, maka kita harus memperjuangkannya minimal lewat doa. Karena di masjid ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengimami semua nabi dan rasul. Yang dikatakan Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Qasasul Anbiya, jumlah nabi dan rasul sekitar 124.000. Kenapa yang imam bukan Nabi Adam? Kenapa bukan Nabi Ibrahim? Kenapa bukan Nabi Musa? Karena semua nabi dan rasul sepakat manusia yang paling mulia yang memimpin mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Jabir, innallaha khalaqa qablal asya' nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Allah menciptakan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak langsung dari Masjidil Haram naik ke atas dimi'rajkan? Kenapa mesti lewat Masjidil Aqsa? Ada ulama yang mengatakan pintu langit ada di atas Masjidil Aqsa. Maka Nabi dinaikkan. Kemudian di sana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diantarkan malaikat Jibril untuk bertemu dengan para nabi, melihat surga dan neraka. Lalu puncak dari itu semua, beliau dibawa ke satu tempat yang sangat besar, sangat indah, sangat luar biasa. Malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, cukup sampai sini saya mengantarnya, saya tidak bisa masuk lebih dalam, karena kalau saya masuk ke ruangan ini saya bisa terbakar. Ini ruangan khusus yang Allah ciptakan untuk kamu, hanya supaya kamu bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Tuhannya dzatu bidzat. Kemudian dengan penuh kerendahan hati, ketawaduan, kecerdasan, beliau memilih kalimat-kalimat yang luar biasa ketika bertemu dengan Allah. Nabi mengatakan, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Segala penghormatan, keberkahan, segala macam salawat dan kebaikan, semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini cerdasnya baginda Nabi, memilih kalimat-kalimat yang luar biasa ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab sabda nabinya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kesejahteraan juga atasmu wahai Nabi, semoga rahmat dan barokah senantiasa terlimpahkan padamu. Nabi Muhammad bukan cuma cerdas, tapi penuh kasih sayang. Disebutkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sangat penyayang kepada orang-orang mukmin, kita semua umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jangan kepada saya saja, salammu jangan hanya kepada saya, kepada umat saya juga ya Allah. Beliau katakan assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Saking cintanya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Bahkan beliau pernah menangis dalam satu majelis karena kangen kepada umatnya. Kita semua ini yang dikangeni sama Nabi, orang-orang yang tidak pernah berjumpa dengan beliau akan tetapi mengikuti petunjuk beliau. Nabi kangen sama kita semua, sampai nangis Nabi kangen sama kita. Cuma kita ini kangennya sama Nabi jarang sampai nangis, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Pulang daripada Isra Mi'raj, Nabi diperintahkan untuk berdakwah kepada komunitas-komunitas. Ada Bani Syaiban, ada Bani Amir bin So'so'ah, ada orang-orang Yathrib, yang kemudian salah satu yang menyambut dakwah beliau adalah penduduk Yathrib atau yang sekarang dikenal dengan kota Madinatul Munawwarah. Seorang sekelompok intelektual muda yang dipimpin oleh As'ad bin Zurarah. Mereka menerima dakwah Nabi, lalu meminta dikirimkan seorang dai untuk berdakwah di negerinya. Maka Nabi Muhammad SAW mengirim sahabat yang kita sebutkan tadi di awal, Sayyidina Mus'ab bin Umair, yang waktu itu usianya masih muda, usianya sekitar 17-20 tahun. Usianya baru sekitar 17-20 tahun. Diperintahkan Rasulullah untuk merintis dakwah di kota Madinah. Pagi hari Sayyidina Mus'ab datang ke kota Madinah, sore harinya setengah penduduk Madinah masuk Islam. Saking indahnya penampilan beliau, saking menawannya senyum beliau, saking indahnya untaian kalimat-kalimat beliau, akhlak beliau luar biasa, maka membuat siapapun yang memandangnya jatuh cinta. Orang kafir tidak pernah baca Al-Quran, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Orang kafir tidak tahu hadis. Akan tetapi yang mereka lihat adalah tingkah laku kita sebagai orang muslim. Kalau kita orang muslim tidak mencontohkan akhlak yang baik, maka sejatinya kita sedang merusak agama Islam kita sendiri yang kita cintai ini. Al-Islam mahjubun bin muslimin. Keindahan agama Islam tertutup dengan buruknya perilaku kaum muslim. Hanya dalam waktu 1 tahun saja Sayyidina Mus'ab bin Umair berhasil menyiapkan mahjar atau tempat hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Ada anak muda di sini yang berani ngacung, tak kirim dakwah ke Papua, siapkan dalam waktu setahun untuk tempat hijrah. Mana ada anak muda di sini yang berani berangkat? Kita modali 10 juta. Mana keturunan Tuan Guru Soleh Hambali Bengkel ini? Ada anak muda usia 17 tahun di sini yang siap dikirim ke Papua untuk mendamaikan di sana. Acung, modali 10 juta, tiket habis. Sayyidina Mus'ab masih muda, prestasinya dalam waktu 1 tahun menyiapkan mahjarnya Nabi. Bukan hanya itu ayuhal jamaah, bukan hanya sekedar menyiapkan tempat hijrahnya Nabi, akan tetapi membuat seluruh penduduk Madinah semuanya mencintai Nabi Muhammad SAW. Selama 1 tahun materi yang disampaikan Sayyidina Mus'ab itu tentang cinta kepada Rasulullah. Keindahan akhlak Nabi. Nabi disebutkan ciri-cirinya demikian, demikian, demikian. Matanya indah, hidungnya mancung,
senyumnya menawan, disebutkan di dalam kitab Maulid Simtud Durar, sayyidun dhihkuhut tabassumu wal masyul huwaina wan naumuhul ighfa'u. Seorang sayyid, pemimpin yang senyum, yang ketawanya itu adalah senyum, tertawanya adalah senyum. Senyumnya Nabi sangat indah sampai terlihat dua gigi taringnya. Senyumnya Nabi membuat siapapun yang melihat itu senang, siapapun yang stres, punya masalah, siapapun yang tertekan, lagi galau, melihat senyumnya Nabi hilang galaunya. Ya, kalau orang-orang kita ini kan senyumnya malah bikin galau, ya. Orang tidak stres ngelihat senyum kita langsung stres ini. Wah, ini akhir pekan, ini akhir bulan ini. Ngapa senyum-senyum? Jangan-jangan mau ngutang orang ini. Nah, ini bedanya senyum kita dengan senyumnya Rasulullah SAW. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Posturnya indah, badannya, dadanya bidang sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya luar biasa, diceritakan oleh Sayyidina Mus'ab kepada penduduk Madinah. Maka tidak heran ketika Nabi Muhammad SAW datang ke kota Madinah, seluruh penduduk Madinah menyambut kedatangan Nabi dengan sambutan yang luar biasa. Ada yang naik pohon, ada yang naik lantai 2 rumahnya. Semuanya ketika Nabi datang keluar rumah menyambut dengan rebana, dengan satu nasyid yang sering sekali kita baca setiap mahalul qiyam. Kenapa mahalul qiyam kita berdiri? Karena kita tasyabbuh kepada orang-orang Ansor ketika menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dibaca masih sama, tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Semua orang menyambut Nabi, anak-anak kecil datang memeluk Nabi, mencium tangan Nabi. Kami mencintaimu ya Rasulullah. Loh, dari mana kalian kok bisa mencintai saya? Kalian belum pernah ketemu sama saya. Materi yang diajarkan sama Sayyidina Mus'ab dilanjutkan sama ibu-ibu mereka kepada anak-anaknya mereka. Ketika Nabi Muhammad SAW datang, ada seorang ibu yang mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin memberi Anda hadiah, tapi saya tidak punya apa-apa kecuali anak saya. Sudah, ini anak saya kasihkan sebagai hadiah. Ibunya Sayyidina Anas bin Malik, saking cintanya kepada Rasulullah SAW, tidak pernah ketemu, anaknya dikasihkan. Saya mikir, hebat sekali Sayyidina Mus'ab ini dalam menceritakan keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat luar biasa. Ada seorang sahabat yang mengatakan, ra'aitul qamar lailata badrin, thumma ra'aitu wajhan nabi, thumma ra'aitul qamar, thumma ra'aitu wajhan nabi, thumma ra'aitul qamar, thumma ra'aitu wajhan nabi, fa idza wajhan nabi sallallahu alaihi wasallam ahsana minal qamar lailata badrin. Aku melihat bulan purnama, lalu melihat wajah Nabi, begitu 3 kali, lalu beliau mengatakan, wajah Nabi jauh lebih indah daripada bulan purnama. Siapapun yang melihat wajah Nabi pasti jatuh cinta. Ada seorang penyair yang namanya Sayyidina Hasan bin Sabit. Ini adalah orang yang pernah dipanggil sama orang Quraisy, nih kamu tak kasih duit segepok, sekarang kau bikin syair untuk menjatuhkan martabatnya Muhammad. Cari aibnya, cari celahnya, jatuhkan jatuhkan martabat dia. Lah, bagaimana mungkin saya bisa membuatkan syair tentang aib seseorang kalau saya tidak ketemu sama orang itu? Wah, gini, kau naik bukit itu, tidak akan lama lagi Muhammad akan lewat. Nanti kamu cari aibnya Muhammad ini apa, kemudian kau buatkan syair. Ternyata ketika Nabi Muhammad SAW lewat, Sayyidina Hasan bin Sabit hanya mampu memandang sebentar. Saking indahnya Nabi, saking indahnya pancaran cahaya dari wajah Nabi,
Dia tertunduk kemudian mendatangi orang Quraisy, aku tidak butuh duitmu. Orang kayak gini kok kamu bilang punya celah gimana? Sampai syairnya khuliqta mubarra'an min kulli aibin, kata beliau. Kau diciptakan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa aib. Ka'annaka khuliqta kama tasya'u, seakan-akan kau menciptakan dirimu sendiri semaumu. Kita lihat ayuhal jamaah yang dirahmati Allah, para sahabat radhiyallahu anhum minal muhajirin wal ansor di perang Badar, mereka menjadi tamengnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka siap mati semua demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di perang Uhud, ketika pasukan pemanah itu turun karena tidak mengikuti komando Nabi, mereka tergiur dengan harta ghanimah lalu menyelisih perintah Nabi. Kemudian pasukan Quraisy yang dipimpin Khalid bin Walid muter lewat belakang bukit itu, kemudian menaklukkan sisa pasukan pemanah yang tinggal 10. Maka kondisi perang berbalik, kaum muslimin yang semula menang di atas angin maka berubah kalah total, tercerai berai. Orang-orang Quraisy yang tadi kabur balik lagi. Antum tahu waktu itu ada seorang sahabat yang namanya Talhah bin Ubaidillah, orang yang menjadi benteng hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan tidak kurang dari 80 bekas pedang, bekas tombak, bekas anak panah yang semuanya menancap di bagian depannya tubuh Sayyidina Talhah bin Ubaidillah. Semua beliau lakukan untuk membela, menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ubaidah bin Jarrah ketika melihat ada sebuah anak panah yang menancap di pipi Nabi lalu dicabut, masih tersisa pecahan itu ada di giginya Nabi, maka beliau minta izin kepada Sayyidina Abu Bakar, demi ayah dan ibuku wahai Abu Bakar, izinkan ini bagian saya. Maka beliau mencabut tancapan besi yang ada di geraham Nabi SAW dengan giginya yang depan. Ketika beliau melepaskan itu, gigi beliau juga lepas satu. Masih ada satu. Izinkan aku wahai Abu Bakar, gigiku yang satu iri katanya. Gigi apa ini namanya? Gigi seri. Gigi depannya ini yang satunya dipakai lagi untuk mencabut besi itu, sampai giginya pun ikut lepas. Jadi dua giginya beliau yang copot untuk mencabut besi yang menancap di gerahamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Sayyidina Abu Bakar itu kalau mengisahkan tentang beliau adalah orang ompong yang paling ganteng yang pernah aku ketahui. Mbahnya ini ompong karena umur apa karena gigit apa? Sayyidina Ubaidah ini giginya dipakai untuk menggigit apa? Besi yang nempel di gerahamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ketika peristiwa perang Tabuk, mohon maaf, ini saya lupa ceritanya di perang Uhud atau perang Tabuk, antara dua perang ini, ketika diisukan Nabi Muhammad SAW meninggal, lalu ternyata beliau diselamatkan oleh Allah, pulang ke kota Madinah, ada seorang ibu yang mencari, Rasulullah mana? Rasulullah mana? Apakah Rasulullah selamat? Kemudian orang-orang mengatakan, wahai ibu, suami anda meninggal syahid. Rasulullah mana? Rasulullah gimana kondisinya? Rasulullah baik-baik saja atau enggak? Wahai ibu, anak ibu juga meninggal syahid. Paman ibu juga meninggal syahid. Saya enggak peduli, saya ingin tahu mana Rasulullah sekarang masih hidup atau enggak, dalam keadaan baik-baik saja atau enggak. Ini para sahabiah orang yang lebih mencintai Rasulullah SAW daripada siapa? Daripada suaminya sendiri, daripada anak-anaknya sendiri. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat At-Taubah, Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Katakanlah wahai Muhammad, kalau seandainya bapak kalian, anak kalian, saudara-saudara kalian,
pasangan-pasangan kalian, keluarga-keluarga kalian, uang yang kalian tumpuk, bisnis yang kalian jalankan, dan rumah yang kalian nyaman tinggal di dalamnya, yang 8 ini lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya dan jihad, fatarabbasu, kata Allah, kalau bahasa Jawanya titenono. Titenono ini bahasa Lomboknya apa? Awas kamu, tunggu aja. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai Allah datangkan urusan. Jamaah yang dirahmati Allah, lihatlah ini hasil pendidikan Sayyidina Mus'ab bin Umair, bagaimana orang-orang dibuatnya cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Seberapa cinta kita kepada Nabi? Apakah kita sampai siap mati untuk Nabi? Ketika Nabi SAW dihina, apakah kita diam? Masih ada 2 poin lagi ingin saya sampaikan. Lanjut apa sudah? Lanjut apa sudah? Ibu-ibu lanjut apa sudah? Sudah ibu. Bapak lanjut, ibu sudah. Gimana ini? Antara maju dan mundur ini. Saya tambah sedikit, boleh? Saya mau nyampaikan lagi 2 poin. Nah ini salah satu kisah yang paling luar biasa yang saya baca tentang kecintaan sahabat radhiyallahu anhum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam suratul Nisa, di dalam tafsir Al-Qurtubi Al-Jami' li Ahkamil Quran, diceritakan tentang sahabat Nabi yang namanya Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mantan budaknya Rasulullah yang dimerdekakan. Suatu hari dia mendatangi Nabi, wa qad taghayyara launah, sudah berubah warna kulitnya. Bawah matanya ini kelihatan hitam, pipinya tirus, kayak orang tidak tidur sekian lama, kayak orang punya banyak masalah, kayak orang punya penyakit yang berat. Wa nahila jismah, sampai tubuhnya pun kurus. Ketika bertemu dengan Nabi, Nabi bertanya, ya Thauban, ma ghayyara launak? Wahai Thauban, apa yang sampai membuat warna kulitmu itu berubah? Maka Thauban mengatakan, ya Rasulullah, ma fi dharrun wala waja', saya tidak mengalami masalah apapun, saya tidak kena penyakit apapun, saya juga tidak punya utang. Jazakumullah khair. Insyaallah. Ini apa, Sprite? Jazakumullah khair. Terima kasih, Pak. Sampai mana tadi? Ya Rasul, Sprite. Saya tidak mengalami masalah apapun ya Rasulullah, selain saya ini kalau berjumpa dengan Anda pinginnya berlama-lama ya Rasulullah. Saya kalau sudah duduk sama Anda betah sekali ya Rasulullah. Berat hati rasanya saya berpisah dengan Anda, berat hati pulang dari pertemuan bersama Anda. Saya pinginnya terus duduk sama Anda. Dan setelah saya pulang, saya adalah orang yang paling tidak sabar, paling tidak kuat menahan rindu saya untuk segera bertemu dengan Anda lagi, katanya. Qalilus sabr, saya sangat sedikit sekali kesabaran kalau babnya ingin bertemu dengan Anda. Terus kemudian saya mikir begini ya Rasulullah, kalau di dunia tidak ketemu engkau aja sudah seberat ini rindunya, apalagi nanti di surga. Engkau kan surganya paling tinggi, surga Firdaus, surga paling tengah, sedangkan saya ini tidak tahu masuk surga level berapa. Surga ini kan tingkatannya sejumlah ayat Al-Quran 6.236 ayat, jadi 6.236 tingkat. Antara satu tingkat dengan tingkat lain seperti jarak langit dan bumi. Cara ketemunya gimana ya Rasulullah? Kalau saya masuk surga tapi tidak bertemu dengan engkau, lah apa gunanya saya masuk surga? Surga akan hampa tanpa engkau ya Rasulullah. Terus saya mikir lagi, itu kan kalau saya masuk surga. Lah kalau saya masuk neraka, fadzalika sa'atan la altaqi bika abada, itu adalah waktu di mana aku tidak akan bertemu lagi dengan kau selama-lamanya ya Rasulullah. Maka Nabi sedih dengan pernyataan itu. Beliau bingung mau jawab apa. Lalu turun Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "May yuti'illaha war rasul
faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallah. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan dikumpulkan di surga bersama para nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW, dengan para siddiqin, para syuhada dan para salihin, dan mereka di sana nanti boleh saling mengunjungi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengunjungi umatnya, datang ke surganya masing-masing nabi yang mengunjungi kita, atau sebaliknya kita nanti diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk datang berkunjung ke surganya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pingin Bapak Ibu ketemu sama Nabi? Kalau bisa jangan nunggu di surga kelamaan, kalau bisa sekarang bertemu dengan beliau dalam mimpi atau bertemu dalam keadaan nyata. Karena setiap majelis-majelis maulid dikatakan oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, Nabi Muhammad SAW yasta'dinu rabbah, minta izin kepada Tuhannya untuk mendatangi majelis yang di sana diniatkan untuk merayakan maulidnya Nabi Muhammad SAW. Nabi bisa menghadiri majelis kita, kenapa kita sambut dengan mahalul qiyam? Kita mengharap bertemu dengan Nabi. Yang pingin bertemu Nabi, matanya jangan digunakan untuk maksiat, karena mata yang digunakan untuk maksiat sulit mau ketemu Nabi, baik dalam mimpi apalagi dalam keadaan sadar, susah. Ini kisah tentang Thauban, seorang sahabat yang sebegitunya dalam mencintai Nabi. Itu baru mikir, itu baru mikir udah sampai kurus. Yang dipikirkan bukan hutang, yang dipikirkan adalah bagaimana caranya nanti dia tetap ketemu Nabi di akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah, lalu apa yang kita ikuti dari Nabi Muhammad SAW? Apa yang kita taati? Semua perintahnya, apa yang dilarangnya, kecil atau besar, kita kerjakan semampu kita. Dalam hal ini poin terakhir yang ingin saya sampaikan adalah tentang memakmurkan masjid. Nabi SAW bersabda, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun karena Allah sebuah masjid, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Nabi Muhammad ketika membangun Masjid Nabawi, lantainya bukan karpet, bukan keramik, lantainya pasir, tiangnya bukan beton setebal ini, tiangnya cuma pohon kurma, atapnya bukan beton, bukan cor, bukan kubah besar, atapnya adalah pelepah kurma. Itu Nabi SAW yang mencontohkan membangun masjid seperti itu. Akan tetapi di masjid Rasulullah SAW mendidik anak-anak, Nabi mendidik remaja, mendidik orang yang mau nikah dan sudah nikah, yang konsultasi sama Nabi di masjid, yang punya perkara hukum diselesaikan di masjid, Baitul malnya menyelesaikan krisis kaum muslimin yang ada di sekitarnya, yang tidak punya makanan dapat kiriman makanan dari masjid, yang punya hutang tidak bisa bayar dibantu sama masjid, uang zakat dipakai untuk itu. Nabi memimpin perang dari masjid, mengatur masyarakat dari masjid, beliau mengatur politik dari masjid. Rasulullah SAW berdakwah di masjid. Meskipun beliau menjadi orang paling sibuk, beliau adalah orang yang sangat penyayang, mesra terhadap istrinya, sayang anaknya. Beliau adalah kakek yang sangat penyayang, yang menggendong cucu-cucunya. Rasulullah baik kepada teman dan sahabatnya. Nabi SAW adalah orang yang paling menghormati tetangga dan tamunya, betul? Ini ada orang baru profesor dikit udah sombong banget sama tetangga, baru profesor dikit udah alasan tidak punya waktu buat anak. Masjid mengumumkan infak masjid ini sekian ratus juta, tapi tetangga kanan kiri masjid ada yang tidak bisa beli beras. Pengumuman saldonya besar, tapi kanan kirinya ada yang tidak bisa beli minyak. Mewah megah bangunannya, sepi sholat subuhnya. Takmirnya ribut masalah kota infak, majelis ilmunya sedikit,
Sedangkan masjid Nabi Muhammad SAW disebutkan Sayyidina Abu Hurairah mengatakan kepada para pedagang yang ada di pasar, "Weh, para pedagang, kenapa kalian sibuk berdagang di sini? Itu harta warisan Nabi dibagi-bagikan di masjid." Wah, para pedagang langsung lari ke masjid, semuanya berebut datang. Sampai di masjid, mana? Tidak ada bagi-bagi harta. Wah, Abu Hurairah, bohong kamu, katanya ada pembagian warisan Nabi. Loh, bukankah para anbiya itu la yarithu dinaran wala dirhama, innama yarithuhul ilm? Yang diwariskan para nabi adalah ilmu. Al ulama warasatul anbiya, para ulama lah pewaris nabi. No halaqah tafsir, no halaqah fikih, no halaqah hadis, no halaqah apa lagi? Halaqul ilm di Masjidin Nabawi. Sampai sekarang masjid-masjid zaman sekarang ini banyaknya, mohon maaf kalau di sini insya Allah tidak begitu. Kalau di masjid-masjid lain sono itu masjid yang di sono masjid dibuka cuma buat sholat 5 waktu. Ada anak main-main di masjid ditendang sama takmirnya. Kalau di masjid saya di Jogja pernah ada anak kecil ngompol di masjid, takmirnya udah mau marah nih. Saya bilang, "Pak, saya yang ganti uang laundry karpetnya, saya nanti yang bayar." Kenapa? Karena harga laundry karpet ini lebih murah daripada harga hati seorang anak yang terikat di masjid. Kalau anak-anak tidak doyan di masjid, tidak betah di masjid, kok di masjid diusir sama yang tua-tua, nanti kalau yang tua mati yang ganti siapa? Remaja-remaja rame di masjid diusir, bikin ribut aja di sini, merokok di masjid, pergi jangan di masjid. Akhirnya anak muda pada nongkrong di kafe, bapak-bapak. Tidak jelas nanti mereka tongkrongannya sama siapa, ngomong apa, yang ditonton cewek apa cowok. Coba anak remaja kasih wifi di masjidnya. Betul anak muda? Wah, sip. Ya itulah. Anak muda dikasih fasilitas di masjid, kasih wifi, waktu sholat matikan. Waktu sholat matikan, ayo sholat dulu. Nanti selesai sholat baru dipakai lagi. Minimal di masjid itu mereka tidak mungkin berani nonton film porno. Berani langsung jadi kucing mereka. Berani nonton film porno di masjid langsung jadi tikus nanti mereka. Minimal mudah dikontrol, minimal gampang dilihat. Dulu di tiang-tiang Masjid Nabawi itu digantungkan makanan. Siapa yang punya rezeki lebih digantungkan, siapa yang butuh ambil seperlunya. Menara masjid itu dibuat untuk melihat kanan, kiri, depan, belakang, ada ndak rumah yang tidak mengeluarkan asap. Oh, jangan-jangan ndak punya beras. Maka takmirnya ini menggotong harta dari Baitul Mal yang sudah berupa gandum dan lain sebagainya, diberikan kepada tetangga kanan kiri masjid. Maksudnya Nabi SAW membangun masjid adalah memakmurkannya, bukan sekedar membangun fisiknya. Ada orang zaman sekarang ini mindsetnya keliru, membangun masjid, membangun fisiknya yang megah, tapi masjidnya tidak ada jamaahnya. Ini ibarat orang bangun rumah di surga tapi dia nggak masuk surga. Kayak kontraktor itu bikin rumah di mana-mana dia tidak masuk, kan repot. Maka saya ingin, ya ini pesan saya, Nabi SAW itu suka hadiah dari umatnya. Hadiah apa yang paling disukai Nabi? Takwa umatnya ketika umatnya melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Ini masjid bukan sembarang masjid, ini masjid yang luar biasa. Saya merasa terhormat sekali dikasih kesempatan untuk menyampaikan sesuatu di masjid ini, karena saya dibanding Tuan Guru Bengkel, waduh, ujung kuku hitam dibagi 100 tidak ada apa-apanya kita. Beliau dakwahnya luar biasa, kelihatan sekarang ini jejak-jejak dan bekas-bekas daripada dakwah beliau. Kita ini anak muda barusan jalan dakwah setahun 2 tahun belum ada hasilnya sama sekali, tapi luar biasa orang-orang salaf kita terdahulu dalam mengikuti sunnah Nabi, dalam melaksanakan perintah Nabi, khususon dalam urusan menghidupkan ruh masjidnya. Di masjid inilah seharusnya persatuan umat dimulai. Sudah lupakan yang namanya kunut atau tidak kunut, basmalah jahar atau tidak, begini atau begini, begini atau begini, diputuskan sama takmirnya, jamaah ikut aja. Kita jangan menghabis-habiskan energi untuk sesuatu yang seperti itu. Masalah ikhtilafiyah ini sudah selesai, apalagi di masjid ini semuanya sudah sepakat. Sekarang bagaimana kita memikirkan, bagaimana kita menghabiskan energi,
kita menguras kas masjid untuk menyiapkan generasi-generasi hebat. Jangan sampai kejadian di Palestina turun ke Lombok. Ya, jangan kasih izin orang-orang jahat, jangan kasih izin orang-orang untuk datang ke sini untuk merusak dan memecah belah kita. Kita harus bersatu. Masjid mana yang punya program untuk menyekolahkan calon-calon imam? Siapa orang yang paling layak jadi imam? Aqra'uhum bi kitabillah, orang yang paling baik bacaan Qur'annya. Bukan cuma sekedar baik bacaan Qur'annya, paling paham fikih. Kenapa? Karena setelah imam salam, dia menghadap makmum, setelah zikir makmum akan datang bertanya, wahai imam, saya punya masalah keluarga, demikian solusinya apa? Saya punya masalah ekonomi, demikian solusinya apa? Saya punya masalah ini itu, masing-masing punya keluhan. Imam yang paham fikih akan menerangkan. Gimana kalau imamnya tidak paham fikih? Jamaahnya kira-kira kayak gimana nasibnya itu? Kalau punya masalah mau ngadu ke siapa? Ke depan. Ya tidak ada masalah gitu. Tapi kan jauh. Kok sini kan imam dekat? Kenapa? Siapa orang yang paling pantas sholat di belakang imam? Menurut ketentuan fikih siapa? Orang yang paling mirip kriterianya dengan imam. Kenapa? Kalau imamnya mati, kalau imamnya batal, ada yang maju menggantikan, betul? Ini isyarat tentang regenerasi, ini isyarat tentang kaderisasi. Jangan sampai satu masjid ini antara generasi tua dan yang muda tidak ada kepemahaman. Yang tua pinginnya tak pegang saya, yang muda pinginnya kudeta. Wah, repot ini. Yang tua mempersilahkan yang muda maju, yang muda persiapkan kualitas diri supaya kamu layak dipercaya. Yang muda-muda kadang-kadang kurang ajar. Wah, yang adzan mbah-mbah terus, suaranya jelek. Kenapa enggak yang muda-muda? Kau anak muda, kalau waktu sholat, waktu adzan kau udah sampai masjid apa belum? Kalau kau belum bisa datang ke masjid tepat waktu, nggak usah ganti-ganti muadzin. Tapi kalau kau siap datang tepat waktu, selalu tepat waktu, silakan. Yang adzannya lebih bagus, karena kalau adzannya bagus kan, Allahu Akbar, wah itu kan jamaah semangat, betul? Kok yang adzannya Allahu Akbar, wah tambah tidur ini orang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ngomong keras-keras gini karena saking cintanya saya sama jamaah ini. Masya Allah, saya senang sekali bisa dapat kesempatan bertemu dengan jamaah sekalian ini, senangnya luar biasa. Saya hanya ingin sedikit membagikan apa yang kami tahu, apa yang sudah kami pernah jalankan, berbagi. Semoga nanti ke depan masjid ini menjadi masjid yang lebih baik, menjadi masjid yang luar biasa seperti dulu, menjadi masjid yang menjadi rujukan. Orang kalau punya masalah datang kemari, orang tidak punya duit dikasih sama takmir, anak muda yang mau sekolah tidak punya biaya disupport sama takmir. Dan nanti duit takmir habis dong. Emang Allah maha miskin? Allah maha kaya ayuhal jamaah. Mejanya Allah itu sepi proposal, dananya banyak. Sedangkan bapak-bapak ini mejanya penuh proposal, dananya sedikit, betul? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ada sekolah di Surabaya, sekolah Kristen, itu biaya masuknya puluhan juta, SPP-nya jutaan. Setengah dari operasionalnya di backup sama gereja. Karena mereka berkepentingan terhadap alumninya untuk nanti diletakkan posisi strategis dalam kepemimpinan dan juga pengambilan kebijakan. Itulah kenapa mereka minoritas rasa mayoritas. Nah kita, katanya di NTB ini ada 10.000 masjid kurang 2. Katanya sih, katanya Ustaz Amrillah itu tuh. Ustaz Amrillah pakai peci putih itu Pak. Nah itu yang bilang sama saya, enggak tahu bener apa enggak itu. Nah sekarang kalau seandainya satu masjid menyekolahkan satu imam, satu ustadz, satu da'i, berarti 3-5 tahun yang akan datang kita punya 10.000 ustadz di NTB, betul? Siapa yang mau memulai, saya serahkan kepada anda semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Al-Fakir Ja'far Al-Jufri menyampaikan salam cinta dari Jogja, dari saudara-saudara muslim Jogja untuk saudara muslim di Bengkel. Kalau kami banyak salahnya, minta maaf, itu karena kelemahan dan kekurangan ilmu kami. Dari Allah, kami tak punya saham. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka lagi, Pak. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama 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 waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas shalihin wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.